Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rotutul Rusnia dari STIMIK Yadika Bangil, Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi. Sistem operasi sangat bervariasi secara internal sehingga mempunyai jenis yang berbeda. Dua hal yang harus dimiliki sistem operasi: satu, multiprogramming; dua, time sharing atau multitasking. Sistem operasi ini sangat kompleks dalam perancangan kinerja internalnya yang harus mampu menjalankan dua hal yang utama. Tujuan dari operasi sistem itu sendiri adalah satu, convenience, yang berarti untuk memberikan kenyamanan, dan kedua, efisiensi, yang berarti efisien dalam penggunaan komputer atau perangkat. Multiprogramming yaitu single programming, user tidak dapat mempertahankan untuk dapat menggunakan CPU atau perangkat input atau output secara terus-menerus. Dan multiprogramming bertujuan meningkatkan pemanfaatan CPU melalui pengaturan job, kode, dan data sehingga CPU selalu dapat memproses data tanpa ada kerugian. Dan berikut ini adalah gambar multiprogramming. Multiprogramming di sini merupakan sistem operasi yang berada di job-job yang di-load ke memori utama atau RAM. Job-job ini adalah aktivitas yang harus dieksekusi yang berisi kode dan data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk dieksekusi. Semua job yang dieksekusi tidak dapat langsung di-load ke memori utama karena memori mempunyai keterbatasan. Kapasitasnya adalah 512 MB. Job 1 sampai job 4 telah masuk ke memori utama. Sistem operasi akan membantu untuk mengeksekusi job-job ini dengan menugaskan CPU untuk memproses job sesuai kebutuhan. Jika single programming, maka job 1 dieksekusi hingga awal sampai akhir, maka job lain tidak dapat menggunakan CPU, walaupun ada saatnya job 1 ini dipindah pengaksesan perangkat lain seperti perangkat input atau output, yang membuat CPU tidak dapat melakukan keadaan diam, namun CPU tidak dapat digunakan oleh proses berikutnya hingga job 1 benar-benar selesai. Ini adalah cara yang tidak efisien dalam penggunaan sumber daya komputer. Pada multiprogramming sistem, jika job 1 mulai dieksekusi oleh CPU, kemudian jika job 1 ini berpindah untuk menggunakan perangkat input atau output sumber daya lain, maka CPU akan melepaskan job 1 ini. Kemudian, CPU akan memberikan info bahwa kondisinya sedang diam dalam keadaan ini dapat digunakan oleh job lain seperti job 2. Begitupun saat job 2 berpindah untuk mengakses sumber daya atau perangkat lain, maka CPU akan berada dalam keadaan diam, yang akan memberikan info ke job 3 untuk bisa digunakan, begitu seterusnya. Pada multiprogramming ini, CPU minim waktu diam yang mana CPU selalu digunakan oleh perangkat lain yang membuat sistem ini menjadi efisien dalam pemrosesan job-job di komputer. Multiprogramming system mengembangkan sebuah sistem pengelolaan sumber daya, memori, CPU, dan perangkat input-output secara efektif, tetapi tidak dapat mengembangkan agar user berinteraksi dengan sistem komputer. Dan ini adalah time sharing atau multitasking. CPU mengeksekusi multiple job dengan switching antar job. Switching terjadi secara teratur yang membuat user dapat berinteraksi antar program yang sedang aktif.
Time sharing memungkinkan interaksi antara user dengan komputer sistem dengan mengembangkan komunikasi langsung antara user dengan sistem, memungkinkan banyak user berbagai komputer secara satu. Berikut ini adalah gambar sharing atau multitasking. Sistem batch menyediakan lingkungan di mana berbagai sumber daya sistem digunakan secara efektif, tetapi tidak menyediakan interaksi pengguna dengan sistem komputer. Berbagi waktu adalah perpanjangan logis dari multiprogramming. CPU melakukan banyak tugas dengan sakelar yang sangat sering sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan setiap program yang sedang berjalan. Sistem operasi waktu bersama memungkinkan banyak pengguna untuk berbagi komputer secara bersamaan. Setiap tindakan atau perintah pada suatu waktu sistem bersama menjadi lebih kecil, sehingga hanya sedikit waktu CPU yang diperlukan untuk setiap pengguna, karena sistem dengan cepat berpindah dari satu pengguna ke pengguna yang lainnya. Setiap pengguna diberi kesan bahwa seluruh sistem komputer didedikasikan untuk penggunaannya, meskipun itu sedang digunakan bersama di antara banyak pengguna. Sistem operasi waktu bersama menggunakan penjadwalan CPU dan multiprograman untuk menyediakan masing-masing bagian kecil dari komputer bersama sekaligus. Setiap pengguna memiliki setidaknya satu program terpisah di memori. Sebuah program dimuat ke dalam memori dan dieksekusi. Ia melakukan periode waktu singkat baik sebelum penyelesaian atau untuk menyelesaikan input-output. Periode waktu singkat di mana pengguna mendapatkan perhatian CPU dikenal sebagai potongan waktu, slot waktu, atau kuantum. Biasanya digunakan urutan 10 hingga 100 milidetik. Sistem operasi waktu bersama lebih kompleks daripada sistem operasi multiprogram. Pada keduanya, banyak pekerjaan harus disimpan dalam memori secara bersamaan, sehingga sistem harus memiliki manajemen dan keamanan memori untuk mencapai waktu respons yang baik. Pekerjaan mungkin harus menukar masuk dan keluar disk dari memori utama yang sekarang berfungsi sebagai penyimpanan cadangan untuk memori utama. Metode umum untuk mencapai tujuan ini adalah memori virtual, teknik yang memungkinkan pelaksanaan pekerjaan yang mungkin tidak sepenuhnya ada dalam memori. Sekian informasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang atau salah, mohon dimaklumi, dan apabila ada penjelasan yang kurang, mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.